Ini adalah tablet 11 inci dengan harga 2 jutaan, performanya udah oke, baterai lumayan besar, desainnya keren, dan RAM serta storage-nya terbilang cukup oke nih untuk kelas harganya. Ini adalah Tecno Megapad 11, SoC-nya pakai MediaTek Helio G99. Udah kenceng loh, game berat seperti Genshin Impact itu sanggup dilibas sama yang satu ini. Baterai 8000 mAh, refresh rate 90Hz, dan yang paling menarik dia punya konektivitas 4G juga. Oke, langsung aja kita review tablet yang kalian minta-minta itu reviewnya ya. Ya, Tecno Megapad 11 ini adalah tablet perdananya dari Tecno di Indonesia ya. Tecno sendiri memperkenalkan tablet ini bersamaan dengan Camon 40 series mereka. Nah, smartphone ini nantinya akan kita review juga kok ya, tapi nanti ya, sabar. Tabletnya dulu. Nah, fokus kita kali ini adalah tablet 11 incinya. Jadi kita mulai dari paket penjualan terlebih dahulu. Nah, dalam paket penjualannya kita lihat ini unit tabletnya udah ada screen protector yang langsung terpasang di sini dan ada chargernya. Walaupun cuma 18 watt untuk baterai 8000 mAh, tapi paling nggak ada chargernya di sini. Lalu ada kabel USB-C, ada SIM tray ejector, dan ada paket dokumen. Nah, setelah itu di luar box tablet ini Tecno juga menyediakan protective case gratis yang dapat kita gunakan sebagai dudukan atau stand dari si tablet. Menariknya case ini hadir dengan warna yang senada dengan tabletnya. Jadi nggak belang-belang nih ya. Jangan mentang-mentang harganya murah, case-nya hitam semua. Enggak, dia ngikut sama warna tabletnya. Sayangnya ini bukan keyboard ya. Ini cuma protective case-nya aja. Nah, untuk desain tabletnya ini hadir dengan desain dual tone dan metal finish seperti ini ya. Menariknya saat tablet ini kita pegang di suhu ruangan yang dingin ya, bodi belakang dari tablet ini juga ikutan dingin. Jadi memang ini terasa seperti bahan yang metal di sini ya. Tecno sih menyebutkan bahwa bodinya dari polikarbonat ya. Tapi mungkin ada sesuatu di polikarbonat yang membuat pertukaran panas jadi lebih bagus. Jadi pada saat ada di ruangan dingin terasa dingin aja punggungnya ya. Yang jelas walaupun pakai polikarbonat, tablet ini tetap terasa solid saat dipegang. Nah, untuk opsi warnanya dihadir dengan dua varian warna, ada yang Starfall Grey dan ada yang Vitality Green ya, seperti yang satu ini. Nah, untuk dimensi tingginya 257,1 mm dengan lebar 168,87 mm dan tebalnya ada di 7,58 mm. Sementara untuk bobotnya sekitar 512 gram. Jadi ya lumayan ringan lah, tapi wajar untuk tablet 11 inci. Nah, kalau case-nya bagaimana? Nah, kalau kami timbang, case bawaan tablet ini bobotnya ada di kisaran 369 gram. Jadi, total bobot tablet kalau dibawa dengan case-nya adalah 880 gram. Masih lumayan oke, walaupun memang ini tanpa keyboard. Oke, sekarang coba kita lihat di sekeliling tablet ini ya. Posisinya horizontal tentunya ya. Di kanan ada dua grill speaker dengan 3,5 mm audio combo jack di situ dan ada port USB-C. Lalu di atas ada SIM tray. Ini nano SIM plus micro SD. Iya, dia ada slot SIM card-nya ya, satu biji doang ya, tapi lumayan. Itu berarti dia sudah bisa pakai konektivitas seluler. Lalu ada dua lubang mikrofon, ada tombol volume up and down serta tombol power. Di kiri ada dua grill speaker dan di bagian bawah ini kosong, nggak ada apa ya. Nah, terlihat ya, tablet ini hadir dengan quad speaker atau 4 speaker. Untuk kualitas suara sendiri buat kami udah tergolong oke untuk kelas harganya. Menariknya, tablet ini memiliki suara yang tergolong lantang, tapi memang kalau kita mentokin volumenya ke paling atas, paling mentok ya, agak pecah suaranya. Jadi saran kami volumenya jangan dipentokin lah kalau pakai tablet ini. Udah kencang juga kok suaranya. Nah, kita beralih ke sisi depan ya. Ini layar 11 inci. Nggak ada keterangan terkait panel yang digunakan, tapi ini karakternya adalah karakter IPS. Resolusinya FHD Plus atau 1920x1200 pixel. Refresh rate-nya adaptif 90Hz. Jadi, kalau nggak ada aktivitas di layar, refresh rate-nya akan turun ke 60Hz. Kalau ada aktivitas, dia naik ke 90Hz. Untuk brightness diklaim sampai 440 nits. Sementara berdasarkan hasil pengujian kami, brightness layar itu bisa mencapai 466 nits. Sedikit di atas klaimnya Tecno. Nah, untuk color gamut, layar ini bisa menawarkan gamut coverage di kisaran 94,9% sRGB dengan gamut volume di 106,5% sRGB. Jadi udah mendekati 100% sRGB ya. Udah lumayan oke untuk menikmati konten ya, untuk nonton juga ya, atau mau ngedit-ngedit foto, video, bisa lah di sini. Oke, untuk bezel layarnya memang bukan yang super tipis, tapi untuk tablet 11 inci ini udah oke lah ya. Kan kita butuh tempat untuk megang juga ya. Kalau terlalu tipis ya langsung kena layar dong pegangan kita nanti. Dan yang penting ini sudah cukup simetris di keempat sisinya, jadi tablet ini terlihat rapi. Lalu kalau tabletnya dipegang di posisi horizontal seperti ini, kita akan menemukan sebuah kamera selfie di sini. Yang sensornya adalah 8 megapiksel, bukannya f2.0, berekaman video sampai dengan 2K 30 fps. Kemudian di samping kamera selfie-nya juga ada sebuah LED flash. Nah, ini membantu banget ya kalau kita lagi video call atau meeting online, tapi situasinya mungkin kurang cahaya. Beralih ke sisi belakang, ini adalah kameranya. Kita mau bilang kamera utama, tapi ini tablet. Anggaplah kamera utama 13 megapiksel, bukan f2.0, sudah autofocus. Video recordingnya up to 2K 30 fps atau bisa juga 1080p 60 fps. Hai Tecno,
tolong dong bisa nggak ya tukeran aja nih kameranya. Mendingan kamera yang resolusi tingginya itu menghadap kita. Ini kan tablet ya. Jarang ada orang foto-foto ke depan gitu pakai tablet, jarang. Biasanya tuh menghadap ke kitanya yang dipentingin tuh ya. Oke, lanjut di sini juga ada LED flash tentunya. Nah, untuk spesifikasi SoC-nya ya udah memang adanya ini ya, nggak usah protes-protes lah ya. Ya kan semua pada protes ya. Biasanya minta G99, G99 lagi, G99 lagi. Udahlah, ini 2 jutaan pakai G99 udah lumayan kenceng ya. Jadi performanya udah lumayan oke karena pakai Helio G99 di sini dan RAM-nya udah 8 GB LPDDR4X. Oke, di sini ada fitur MEMS Fusion buat nambahin virtual RAM ke tablet, tapi saran kami nggak usah ditambahin. Udahlah, nggak usah dipakai itu, nggak usah ya. Apalagi kalau kalian belinya yang versi ini yang 8128 ya. Kalau MEMS Fusion ditambahin 128-nya hilang tuh ya, kepake buat RAM-nya, nggak usah. Lagian 8 GB udah oke kok. Jadi 8128 nggak usah pakai MEMS Fusion, udah mantap. Dan menariknya karena ini sudah G99 otomatis dia sudah pakai UFS ya. Nggak usah ditanya eMMC atau bukan, karena katanya G99 ini tidak punya controller untuk eMMC, jadi bisanya pakai UFS aja. Nah, buat kalian yang mungkin butuh nyimpen data ya di dalam tablet ini juga mau ekstra lagi lebih ya, dia bisa pakai micro SD yang tadi disebutkan ya. Dia support sampai dengan 512 GB, lumayan. Nah, untuk baterai 8000 mAh ini udah lebih besar ketimbang yang tetangganya punya atau saudaranya punya ya. Itu kan 7000 ya dulu ya. Nah, ini 8000 ya. Tetangganya yang sebelumnya bukan yang 13 inci. Kalau 13 inci 10.000 itu ya. Ini 8000. Dukungan chargingnya adalah 18 watt. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Untuk sensor-sensor dia punya akselerometer, magnetometer dan ada gyroscope. Ini kelihatannya hardware gyroscope-nya ya. Tapi di sini memang tidak ada light sensor, jadi tidak ada auto brightness di sini. Tapi ya nggak apa-apa juga lah buat tablet. Yang penting lebih murah dan lebih kencang ya. Nah, untuk konektivitas ya pakai ditanya lagi 4G lah, udah jelas 2G, 3G, 4G ya. Jadi buat telepon seluler bisa di sini ya. Nah, tapi kalau mau teleponan kita harus pakai speaker ya. Karena ya aneh juga sih kalau langsung diangkat seperti itu. Dan posisi kameranya juga tidak pas gitu ya. Dan nggak ada bagian earpiece-nya juga nggak ada. Jadi kalian pakai speaker atau pakai TWS atau pakai ya apapun lah, yang pakai kabel juga boleh, terserah bebas ya. Lalu untuk WiFi, dia WiFi 5, Bluetooth-nya versi 5.2, support AAC, SBC, LDAC, LHDC bisa semua ya. USB-nya udah bisa OTG. Nah, untuk OS dia pakai iOS 14, jadi Android-nya berbasis Android 14. Menariknya, meskipun tablet ini harganya cuma 2 jutaan aja, tapi tablet ini ternyata udah punya fitur AI. Ya, itu sudah dipakai sama semuanya sepertinya sekarang ya. Mau itu Tecno, mau itu itel juga punya, mau itu siapa ya, pakai Transsion Group lah ya. Itu udah punya semua. Kayaknya mereka copy paste semuanya. Ya nggak apa-apa, bukan hal yang buruk, hal yang bagus malah ya. Bagus, kalian bertiga bikin bareng-bareng, di copy ke semuanya. Lebih murah kan jadinya. Nah, di sini ada AI Call Noise Cancellation yang diklaim bisa meredam suara bising dari sekitar kita saat melakukan panggilan. Ada Ella di sini ya, namanya Ella kalau di sini ya. Ini voice assistant berbasis AI yang dihadirkan Tecno dalam tablet ini ya. Saat kami cek, ada banyak hal yang bisa diperintahkan ke AI yang satu ini, seperti mengambil foto selfie, memutar musik, dan ada lagi beberapa yang lainnya. Dengan catatan, untuk input suara dia belum support bahasa Indonesia. Kalau ngetik sih bisa ya, tapi kalau input suara belum. Lalu di sini ada AI Text Concierge yang dapat memudahkan kita meringkas atau merangkum isi dari sebuah artikel. Nah, caranya tinggal tekan dan tahan tombol power selama beberapa detik sehingga muncul Ella Voice Assistant. Kemudian tinggal paste artikel yang kita ingin rangkum tadi. Nah, setelah itu nanti AI-nya akan memberikan rangkuman dari artikel yang kita inputkan. Nah, kalau untuk aplikasi bawaan, nah di sini juga masih ada, tapi minim lah ya. Itu pun aplikasi bawaan dari Tecno dan Google aja ya. Bagus nih, nggak ada aplikasi di sini. Oke, untuk jaminan update sayangnya belum ada informasi resmi dari Tecno, tapi kalau ada kami tulis di sini ya. Kami sambil menunggu nih sebetulnya bikin video ini ya, apakah ada atau tidak jaminan update-nya, kita tulis di sini. Oke, kita lanjut ke benchmarking. Sayangnya Antutu 10-nya harus pakai 3D Light di sini. Entah kenapa ya. Kita dapat 427 ribuan ya. Ini hanya bisa dibandingkan dengan Antutu 10 yang pakai 3D Light yang lain ya. Jangan dibandingkan sama Antutu 10 yang biasa. Lalu untuk Geekbench 6 single core 729, multicore di 1986. Lalu untuk 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1 graphics score-nya 2638. Nah, untuk 3D Mark Wildlife Stress Test kita lihat base score-nya di 1347 dan lowest score di 1339. Stability-nya di 99,4%. Standar lah untuk G99 rata-rata kayak begini. Untuk GFX Bench T-Rex 1080p off-screen 67 fps, Manhattan 3.1 1080p off-screen di 28 fps. Oke, langsung kita lihat untuk gaming. Real Racing 3 dulu. Kalau dimainkan game ini bisa jalan di 90 fps dengan lancar. Dengan catatan, pastikan setting refresh rate layar
perlu kita atur ke 90 Hz terlebih dahulu ya. Karena kalau kita pakai mode auto, refresh rate-nya akan nyangkut di 60 Hz. Ya, di game-nya nanti kan nyangkut di 60 FPS juga. Jadi, biar lebih smooth di 90 FPS, setting ke 90 Hz layarnya. Lanjut untuk Mobile Legends. Di sini setting frame rate super atau 90 FPS udah langsung kebuka. Lalu saat kami mainkan dengan opsi grafis ultra 90 FPS, game ini jalan lancar di 90 FPS. Mantap. Lanjut ke PUBG Mobile. Setting yang terbuka itu sampai ultra atau 40 FPS aja ya. Saat kami mainkan dengan setting grafik di balance, frame rate-nya dapatkan dari kisaran 40 FPS juga. Entah kenapa ya, PUBG ini akhir-akhir ini agak dicuekin sama brand-brand HP ini. Nggak tahu kenapa nih. Udah mulai kurang seru apa pertandingannya? Anyway, kalau untuk gyro aiming ini aman ya. Kan dia pakai hardware based gyro. Lancar di sini gyro aimingnya. Lanjut untuk Genshin Impact. Kita coba setting lowest 60 dulu ya. Dengan setting skenario seperti biasa, traveling monster di bolak-balik selama setengah jam, dan hasil frame rate kita dapatkan stabil di atas 30 FPS, tepatnya di kisaran 35 sampai 55 FPS. Saat battle pun frame rate-nya mirip dengan saat traveling ya, kisaran 35 sampai 45 FPS. Ini hasil yang cukup baik untuk SoC Helio G99. Nah, kestabilannya itu membuat kami bisa bilang rankingnya itu bukan C seperti yang bisa didapatkan sama device-device yang pakai G99. Kali ini kita bisa bilang ini C+. Nah, sekarang mari kita lihat dulu suhu permukaannya. Di bagian back cover, suhu terlihat mencapai 43 derajat Celcius di area dekat dengan modul kameranya. Sementara area lain terlihat lebih adem dengan suhu di bawah 35 derajat Celcius. Lalu untuk bagian layar, suhu terlihat adem ya, hanya mencapai 35 derajat Celcius aja. Jadi aman banget ini. Oke, pasti banyak yang nanya ya, gimana kalau Wuthering Waves? Sayangnya, kalau dimainkan dengan setting grafis ultra performance 60 FPS, game ini hanya mampu jalan di kisaran 25 sampai 30-an FPS. Bahkan saat battle bisa turun ke belasan FPS. Jadi untuk saat ini masih belum bisa main Wuthering Wave. Nggak tahu kalau Wuthering Wave-nya nanti diperbaiki jadi lebih bagus, ya bisa jadi bisa dimainkan di sini. Tapi untuk sementara waktu ini belum bisa. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kamera. Nah, video yang teman-teman lihat kali ini adalah hasil perekaman dari Tecno Megapad 11 ya. Ini di kondisi pencahayaan yang proper, di mana lampu studionya saya nyalakan. Lalu ini adalah hasil perekaman jika lampu studionya tadi saya matikan ya. Jadi ini hanya menggunakan lampu ruangannya saja. Dan dapat teman-teman lihat di sini noise-nya langsung mulai kelihatan ya. Tapi ini wajar karena ini di dalam ruangan yang cahayanya juga agak remang ya. Ya, jadi kami akan menyarankan untuk menggunakan kamera ini di kondisi cahaya yang proper ya. Jangan di kondisi cahaya yang remang seperti yang tadi. Oh ya, kalau misalnya kalian sedang berada di kondisi yang kurang cahaya, di sini ada loh LED flash yang dapat kita gunakan. Dan ini juga dapat kita atur intensitas cahayanya ya. Oh ya, buat yang butuh detail ekstra, di sini ada opsi perekaman hingga 2K 30 fps di kamera selfie-nya, dan dapat teman-teman lihat di sini view angle-nya lebih lebar ya dibanding opsi 1080p 30 fps yang tadi. Oh ya, perlu diperhatikan di sini sayangnya input mikrofonnya agak kecil ya. Jadi pastikan kalian bersuara dengan keras atau dapat dibantu juga dengan proses editing saat menggunakan kameranya ini. Lalu ini ada hasil perekaman kamera belakang dari tablet ini ya, di resolusi 1080p 30 fps, dan hasilnya ini stabil ya. Karena fitur ACE-nya jalan di sini. Lalu buat yang butuh detail ekstra, di sini ada opsi perekaman 2K 30 fps untuk kamera belakangnya juga. Cuma sayangnya di sini fitur ACE-nya mati ya. Oh ya, di sini ada opsi perekaman 60 fps juga di resolusi 1080p. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Cuma memang ini masih belum stabil, tapi ini wajar. Siapa juga ya yang bakal sering pakai kamera belakang tabletnya? Coba tulis di kolom komentar. Oh ya, di sini kita juga coba bagaimana kalau misalnya kita pakai untuk aplikasi meeting online. Di sini saya coba di Google Meet ya, dan kita coba kalau misalnya gunain fitur-fitur efek yang ada di aplikasinya. Di sini ada background, virtual background ya. Dan ini emang sedikit patah-patah, tapi wajar. Overall, kemampuan kamera dari Tecno Megapad 11 ini terhitung oke ya untuk harganya. Apalagi di sini sudah menyediakan opsi perekaman hingga 2K 30 fps untuk kamera selfie-nya. Dan juga di sini ada LED flash yang dapat membantu kita saat merekam video ataupun menggunakan kamera ini di kondisi pencahayaan yang agak kurang ya. Oke, sekian dari saya. Kita akan lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pengujian baterainya. Untuk YouTube Local Video Playback 1080p, baterai bisa bertahan sekitar 22,5 jam. Ini lumayan oke loh untuk sebuah tablet ya. Kan layarnya gede ya, di 11 inci. Biasanya daya tahan baterainya itu kalau untuk tablet yang kayak begini tuh di belasan jam aja. Ini bisa di atas 20 jam udah mantep bener. Lanjut untuk YouTube streaming 1080p 30 fps non HDR, baterai berkurang sekitar 3% dalam 30 menit. Ini
ini juga wajar. Dan untuk mainan TikTok ya, siapa tahu ada main TikTok di layar 11 inci, ini baterainya berkurang 4% dalam 30 menit, lagi-lagi masih dalam batas yang wajar ya. Untuk Genshin Impact kita coba di lawas 60 fps dan baterai berkurang sekitar 9% dalam 30 menit. Asik nih, lumayan irit kalau ini ya. Oke, langsung kita coba untuk charging. Sampai 50% baterai terisi dalam waktu 1 jam 5 menit. Kalau untuk mengisi dari kosong sampai penuh butuh waktu 3 jam 15 menit. Ya, kalian mau protes ini lama. Ya, tapi ini 18 watt chargernya dan baterai 8000 mAh ya. Jadi ya masih lumayan wajar lah ya. Jadi berhubung tabletnya juga udah lumayan irit, mungkin dia mau di-charge sambil tidur aja, nggak apa-apa juga kok ya, lama kok dia nge-charge-nya. Oke, lanjut lagi untuk Netflix, dia udah support Widevine L1 tanpa dukungan HDR, jadi ini sudah support streaming konten full HD ya di sini ya. Untuk YouTube playback dia bisa muter video dengan resolusi 1440p 60 fps, lancar juga walaupun tanpa HDR. Untuk G99 ini wajar. Haptic feedbacknya bagaimana? Nah ini aneh, ada soalnya haptic feedbacknya. Biasanya kalau udah tablet itu udah nggak ada haptic feedback ya. Dan untuk kualitas getarnya juga terbilang cukup oke untuk kelas harganya. Bukan yang dibilang nggak enak gitu ya, masih bisa dipakai kok. Lalu untuk Wi-Fi sharing ternyata juga bisa. Dan untuk menggunakannya kita tinggal menyalakan tombol hotspot dari tablet ini saat terhubung ke jaringan Wi-Fi. Berarti modul Wi-Fi-nya lumayan oke nih. Lalu ini pasti banyak yang nanya, apalagi kalau buat tablet, bisa terima input berapa jari? Bisa 10 bersamaan. Aman, bisa 10 bersamaan ya. Lalu apakah bisa pakai keyboard dan mouse? Tentunya bisa. Ini kan Android ya. Kalian mau pakai keyboard, mouse-nya lewat Bluetooth bisa, mau lewat USB-C, mau pakai dongle bisa semuanya. Untuk harga ya, ada dua varian dari Tecno Megapad 11. Yang 8128 itu harganya di 2.499.000 dan ada yang 8256 yang harganya di 2.699.000 ya. Tapi itu kan harga resmi. Kalau kalian mau tahu harga benernya, coba langsung aja cek toko online ya, atau di marketplace gitu ya. Coba dilihat harganya berapa. Tulis deh di kolom komentar kalian dapat berapa. Atau mungkin ada yang udah beli. Nah, kasih tahu deh kalian dapat promo sampai harga berapa tuh turunnya tuh ya. Oke, harga ini juga ada termasuk garansi resmi selama 13 bulan. Ada ekstra ya, nambah 1 bulan ya. Tidak hanya itu, ada juga garansi 6 bulan untuk aksesoris bawaan yang ada dalam paket penjualannya, yang berarti charger dan case-nya. Oke, kita langsung masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dia belum punya LED sensor, jadi nggak punya fitur auto brightness. Lalu brightness layarnya agak terasa kurang aja ya, kalau masih di kisaran 400-an nits sebetulnya ya. Kalau buat di luar ruangan, terutama di bawah matahari ya pasti terasa agak gelap pasti ya. Tapi kalau dalam ruangan sih masih lumayan oke lah. Dia masih mirip dengan tingkat kecerahannya laptop sebetulnya. Lalu di sini belum ada kepastian terkait update yang disediakan oleh Tecno. Kemudian kita sebetulnya sedikit berharap melihat tetangganya ngasih keyboard, harusnya dia juga ngasih keyboard dong ya. Ya paling nggak ada lah keyboardnya di situ, jadi lebih langsung jadi kayak laptop kecil gitu. Kemudian untuk charging, meskipun emang bukan yang luar biasa lama, tapi ya buat yang belum terbiasa dengan baterai besar, charger kecil, itu akan merasa bahwa 3 jam itu lama ya. Nah, dari sisi kelebihannya, performanya ini memadai banget buat kelas harganya ya. Tampilan layarnya juga udah oke, walaupun sedikit kurang terang buat di outdoor. Lalu daya tahan baterainya terbilang bagus banget untuk sebuah tablet yang 11 inci. Lalu dia support konektivitas seluler, jadi akses internetnya tidak tergantung Wi-Fi atau tethering. RAM-nya udah besar dan storage-nya masih ada 2 pilihan, 128 atau mau yang 256 ya. Dan kalau kurang itu masih ada micro SD slot-nya, ya lumayan lah buat nyimpen file di situ mungkin ya. Lalu untuk OS, yang kami terima setidaknya ini terbilang bersih dari iklan dan minim sekali aplikasi bawaan. Untuk speaker juga udah oke banget, volumenya bisa lantang juga. Support perekaman hingga 2K 30 fps untuk kamera selfie dan kamera utama. Dan untuk kamera utama atau kamera yang di belakangnya sana itu ada 60 fps-nya juga untuk 1080p. Lalu dia udah punya LED flash untuk kamera belakang dan kamera yang menghadap kita juga ya. Dan haptic feedback, entah kenapa ada di sini tapi ada. Jadi lumayan, udah oke banget. Lalu dia punya hardware base gyro, masih punya audio jack 3,5 mm, Netflix udah Widevine L1. Paket penjualan juga udah lumayan ya, ada protective case-nya juga, chargernya ada gitu ya. Dan protective case-nya tadi itu warnanya tuh sama senada gitu ya dengan body dari tabletnya sendiri. Lalu garansi resminya ekstra panjang sedikit, 13 bulan di sini. Jadi dengan harga kisaran 2 jutaan, Tecno Megapad 11 ini menawarkan paket lengkap yang sulit untuk diabaikan. Mulai dari performa SoC-nya yang lumayan kenceng, layarnya 90 Hz ya, baterai lumayan awet, speaker cukup lantang, ada konektivitas 4G juga. Membuat tablet ini adalah satu pilihan yang menarik di kelas harganya, dan terutama kalau kalian nyarinya yang 11 inci. Kalau nyari yang 13 inci, tetangganya punya ya, mirip-mirip juga seperti ini. Saya Dedi Irfan, Jakarta TV.